A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak dan Ibu jamaah Yasfa yang dimuliakan Allah. Terima kasih untuk kehadirannya kembali di acara Yasfa mengaji dan mengkaji yang pada petang hari ini susunan acaranya adalah pembukaan, kemudian pembacaan zikir petang oleh seluruh jamaah bersama-sama yang nanti akan dipandu oleh Ustazah Nui, kemudian tilawah bersama ayat 102 sampai dengan 110 dari surah Al-An'am. Kemudian dilanjutkan dengan tadabur Al-Quran dari surat yang dibaca itu, dan dilengkapi oleh doa dan penutup. Kemudian untuk kelancaran jalannya keseluruhan acara yang disebutkan tadi, marilah kita membaca terlebih dahulu umul kitab. Ala hadihina niyati wa ala kulli niyatin solihah bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya karena menginjak pada acara selanjutnya adalah pembacaan zikir petang secara bersama-sama oleh seluruh jamaah yang hadir di kajian ini. Dengan dipandu oleh ustazah kita yaitu Ustazah Nui yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustazah Nui. Ada gangguan mungkin di ininya di wifi-nya. Nah, waalaikumsalam Ustazah Nui. Bisa? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sangat kita hormati guru kita Al-Ustadz Dr. Al-Hajj Nasiruddin Khalid serta Bapak Ibu jamaah Yasfa mengaji dan mengkaji sore ini yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, marilah kita mulai bacaan zikir petang dengan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة
walhamdulillah la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khayra ma ba'dahu wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'dahu. Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min azabin fin nari wa azabin fil qabr. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzu bika min syarri ma sana' abu'u laka bi ni'matika 'alai wa abu'u bi zambi faghfir li fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa ant. Allahumma inni amsaytu ushiduka wa ushidu hamalata arshik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma inni amsaytu ushiduka wa ushidu hamalata arshik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka Allahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluh. Allahumma inni amsaytu ushiduka wa ushidu hamalata arshik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluh. Allahumma inni amsaytu ushiduka wa ushidu hamalata arshik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluh. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiya fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiya fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma fadni min baini yaday wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an aghtala min tahti. Allahumma alimal ghaibi wasyahada fatiras samawati wal ard rabba kulli syai'in wa malikah ashhadu an la ilaha illa ant a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul 'alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. سبحان الله وبحمده 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 أستغفر الله 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 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد 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 اللهم صل على سيدنا محمد
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. Alhamdulillah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda Tati. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah Nui yang telah memandu kita semua dengan zikir petang di hari Jumat yang penuh berkah ini. Terima kasih. Kemudian sampailah kita pada mata acara selanjutnya, yaitu tilawah bersama ayat-ayat yang akan ditadaburi. Untuk itu dipersilahkan kepada jamaah untuk membuka mushafnya di surat Al-An'am ayat 102 sampai dengan ayat 110. Tilawah bersama ini akan dipandu oleh Ustazah Nur Aini Hussein. Assalamualaikum Ustazah Nur Aini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustazah. Iya. Tafadhol Ustazah. Baik, terima kasih Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil ummah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil muhasabah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik yang terhormat guru kita Dr. Al-Hajj Nasiruddin Khalid, semoga Allah berikan keberkahan kepada beliau, Allah berikan kelancaran dakwahnya, Allah berikan kesehatan dan bisa menemani kita sehingga lancar dan ilmunya diberikan manfaat di dunia wal akhirah. Amin. Ya Rabbal alamin. Kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah ala hadiniyah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil.
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمل فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون Sadaqallahul Azim. Ini Bunda, terima kasih Bunda Kinana, Bunda Tati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Husein. Semoga keberkahan tercurah kepada kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustazah. Kemudian selanjutnya tentu saja dipersilahkan kepada Al-Mukarram Ustadz Haji Nasiruddin Khalid untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang telah kita baca tadi. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Bunda Tati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. أيها السادة والسيدات يسرنا مساء اليوم أن نحتفل معكم جميعا
Bapak Ibu yang memuliakan, puji syukur kehadirat Allah dan merupakan kebahagiaan bagi kami bisa bersama-sama hadir dalam majelis virtual bersama Bapak Ibu yang memuliakan. Terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada MC kita, Bu Haja Tati Zaini, host kita, Bunda Kinana, dan tadi alhamdulillah sudah membuka acara ini dengan doa petang bersama Ibu Noi dan juga tilawatul Quran tadi bersama Ustazah Nuraini Hussein. Alhamdulillah, mudah-mudahan setiap saat demi saat sejak kita hadir di tempat ini sampai akhir perjumpaan kita di petang hari ini, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ada saat-saat di hari Jumat petang adalah saat mustajabah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan setiap doa-doa kita, wabil khusus di petang hari ini nanti kan kita sama-sama membaca doanya, dan juga dari pagi semenjak malam semalam Jumat tiba di kehidupan kita, zikir kita, wirid kita, tadarus kita, dan semua doa-doa kita semoga Allah ijabah, Allah kabul, Allah jadikan sebagai catatan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kebahagiaan kami juga alhamdulillah pada petang hari ini, alhamdulillah Bapak Haji Sukoco sudah hadir, mudah-mudahan bertambah sehat, bertambah pulih beliau. Alhamdulillah, syukur Ustaz. Sama-sama, alhamdulillah. Doa kita nanti untuk disampaikan untuk beliau supaya lebih pulih, dan juga untuk saudara kita, admin kita yang biasa bersama-sama kita, Pak Agung Wirawan yang masih mendekam, masih dirawat di rumah sakit, masih mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nanti kita bacakan doa untuk beliau dan juga untuk keluarga kita, untuk saudara kita, orang tua kita, keluarga kita, dan siapapun orang yang kita cintai. Semoga harapan kita, harapan mereka semuanya dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Pada petang hari ini, sebagaimana tersampaikan di dalam undangan kegiatan kita di petang hari ini, kita akan membahas, akan mentadaburi surah Al-An'am ayat 102 sampai dengan ayat 110 yang tadi lafaz-lafaznya sudah kita dengar ya dari Ustazah Nuraini. Bapak Ibu muliakan, kembali Bapak Ibu melihat ke mushaf yang Bapak Ibu pegang. Pada ayat ke-102 surah Al-An'am ini, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai' fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dzalikumullahu, itulah Allah Tuhanmu. Rabbukum, Tuhan kalian. La ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan Ia. Khaliqu kulli syai', dialah pencipta segala sesuatu. Fa'buduh, maka sembahlah oleh kalian Ia. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan sesungguhnya Allah, dan dialah Allah yang maha pemelihara, yang maha memelihara atas segala sesuatu. Bapak Ibu yang kami muliakan, di dalam ayat ini Allah menegaskan tidak ada makhluk di dunia ini, baik yang tampak maupun tidak tampak, baik yang zahir maupun yang batin, baik yang hadir di hadapan kita maupun yang tidak hadir, maka semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di langit, yang di bumi, semua adalah ciptaan Allah. Tidak ada hakikatnya ciptaan manusia. Manusia merangkainya, tetapi hakikatnya adalah Allah yang memberikan kemampuan,
yang memberikan kekuatan sehingga mereka mampu menciptakan, mampu membuat ini, mampu merekayasa itu. Hakikat semua penciptaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi yang jelas-jelas adalah memang ciptaan Allah di langit dan di bumi, diri kita semuanya. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Orang-orang Quraisy mempertanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kira-kira ucapan mereka kepada Nabi, hai Muhammad, mana sesungguhnya Tuhan yang kamu sembah? Mana Tuhanmu? Kalau Tuhan kami jelas, ini Lata, ini Uzza, ini Manat, dan ratusan daripada berhala-berhala yang ada di sekitar Mekah, bahkan di sekeliling kota Mekah. Adapun Tuhanmu mana, hai Muhammad? Tidak berwujud. Mana Tuhanmu tidak tampak? Maka ayat ini menegaskan, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Bapak Ibu memuliakan, kata-kata la tudrikuhu itu lanya dalam kajian kaidah an-nahwiyah, lanya adalah lam an-nafiyah. Lalu kata tudrikuhu fi'lun mudhari yang di depannya huruf ta bukan menunjukkan anta, tetapi tudrik itu dhamirnya adalah hiya muannas karena fa'ilnya di sini adalah al-absar. Apa al-absar? Penglihatan manusia, pandangan manusia, mata manusia. Sehingga kalau dibaca la tudrikuhul absar, artinya maknanya Bapak Ibu memuliakan bisa dengan dua cara pemaknaan menurut kaidah bahasa. Pertama, bisa dengan menerjemahkannya pola aktif. Berarti maknanya adalah pandangan-pandanganmu hai manusia tidak mampu menjangkaunya, tidak mampu mencapai hakikat Allah. Atau dengan bahasa pasifnya, Allah, zat Allah, hakikat Allah tidak mampu dicapai, tidak mampu ditangkap oleh pandangan-pandangan manusia. Karena memang Allah itu gaib. Banyak hal yang gaib. Malaikat gaib, syaitan gaib, yang lain gaib. Tetapi puncak daripada kegaiban adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Bapak Ibu muliakan, kegaiban Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya di dunia saat kita di kehidupan dunia saja. Tetapi banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa kita orang-orang yang beriman, gitu, orang-orang mukmin, orang-orang muslim, orang-orang yang bertakwa di dunia, kelak di akhirat akan melihat, bahkan diumpamakan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau akan melihatnya, innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian. Seperti kalian melihat apa? Seperti kalian melihat bulan purnama, seperti kalian melihat bulan di hari purnama, jelas, tampak, gamblang. Lalu kemudian hadisnya menyatakan seperti engkau melihat matahari ketika terang benderang tanpa awan. Begitu jelasnya penampakan Allah nanti di akhirat. Lalu di surat Al-Qiyamah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi isyarat kepada kita sebagaimana diyakini oleh para ulama. Itu pada surah Al-Qiyamah ya, ayat 22 sampai 23. Apa bunyinya? Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang yang beriman di saat itu berseri-seri, tersenyum bahagia. Karena apa? Mendapatkan balasan dari Allah SWT, bahkan mendapatkan rahmat Allah sehingga lebih besar dari amalan kebaikannya yang dilakukan di dunia. Bahkan bukan itu saja, ila rabbiha nadhirah, wajah-wajah mereka, mata-mata mereka, pandangan-pandangan mereka mampu melihat ila rabbiha, kepada Tuhannya, jelas melihat Allah SWT, dan itu adalah puncak kenikmatan orang-orang yang berada di dalam surga. Jadi kata-kata la tudrikuhul absar,
Allah memang tidak dapat dijangkau oleh pandangan mata siapapun. Karena pandangan mata kita ini, karena indera kita, indera pandangan, indera pendengaran, indera penciuman, itu mampu menjangkau pada kadar-kadar tertentu saja. Jangankan Allah yang maha gaib, bukankah mata kita tidak mampu menjangkau apa yang ada di balik tabir di rumah kita? Apa yang ada di balik tembok di rumah kita? Kita tidak mampu. Apa yang ada di luar rumah kita ketika terhalang satu penghalang, mata kita tidak mampu menjangkaunya. Begitupun pendengaran kita, suara yang begitu kecil, maka tidak tertangkap oleh pendengaran kita. Artinya apa? Kemampuan yang dimiliki manusia, entah pendengaran, entah penglihatan, adalah sangat-sangat terbatas. Jadi, orang-orang yang mengharapkan, orang kafir yang mengharapkan dapat melihat, dapat menampak, agar Nabi SAW menampakkan siapa Tuhannya, seperti mereka bisa mempertontonkan Tuhannya, karena Tuhan mereka adalah patung-patung yang mereka sembah setiap hari, yang tidak bisa berbicara, tidak bisa menolong, tidak bisa menolak kemudaratan. Maka nanti pada saatnya kita akan melihat, akan berjumpa dengan Allah. Bukankah ibu-ibu yang kami muliakan, bapak-bapak yang kami muliakan di hari Jumat ini, biasanya bapak-bapak, ibu-ibu membaca surat Al-Kahfi, dan lihat akhir dari surat Al-Kahfi. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Siapa saja yang menghendaki perjumpaan dengan Tuhannya, dengan Allah, maka hendaklah di dunia dia berbuat amalan soleh dan jangan menyekutukan Allah sama sekali. Jadi begitu banyak dalil, begitu banyak argumen, begitu banyak informasi yang kita dapatkan tentang perjumpaan kita, penglihatan kita kepada hakikat Allah Subhanahu wa taala, tapi nanti di akhirat. Bapak yang muliakan. Wa huwa yudrikul absar, tetapi Allah Subhanahu wa taala mampu melihat. Melihat apa? Melihat pandangan kita, melihat mata kita, bahkan melihat hati kita. Kadang-kadang kata absar, al-basirah itu menunjuk kepada mata hati kita yang terdalam. Wa huwal latiful khabir, dialah Allah yang maha lembut, lagi maha mengetahui. Dialah Allah yang maha halus. Saking halusnya Allah memang tidak mampu dijangkau oleh panca indera, bahkan indera apapun. Bahkan alat canggih manapun tidak mampu. Jangankan menjangkau Allah, jangankan untuk sampai kegaiban Allah, kegaiban yang ada di alam kubur saja, apa yang diterima, apa yang dirasakan oleh saudara kita yang ada di kubur, kita tidak mampu. Alat secanggih apapun tidak mampu menjangkaunya. Itu baru alam kubur yang ada di sekitar kita. Belum lagi kegaiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan ayat 104. Faja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsihi wa man 'amiya fa'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafidh. Bapak Ibu perhatikan, kalau di mushaf Bapak Ibu itu pada kata anak itu kan ada sifar ya. Ada sifar. Sifarnya itu sifar mustatil namanya ya. Sifar mustatil. Sifar mustatil itu artinya lonjong. Ada sukun lonjong di atas na. Itu berarti tidak dibaca panjang, dibaca pendek, kecuali ketika bacanya berhenti di kata itu barulah dibaca panjang. Itu namanya mustatil. Bundaran, sukun yang bulat. Ya, bukan bulat lonjong. Yang mustatil itu memanjang artinya, tawil. Nanti ada sukun mustadir. Mustadir itu berarti sama sekali berhenti maupun lanjut tetap dibaca pendek. Jadi wa ma ana 'alaikum bihafidh.
Baik. Pada ayat ini Allah SWT mengingatkan kepada kita, qad ja'akum basair min rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian hai manusia bukti-bukti yang nyata. Kata-kata bukti itu ditentukan dengan basair. Itu ada konteks dengan ayat sebelumnya, ya. Tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Sekarang digunakan kata lagi basair dari akar kata yang sama, basoro, melihat. Tapi di sini disebutkan untuk arti bukti-bukti. Apa pendekatannya? Pendekatannya bahwa bukti-bukti kemahakuasaan Allah di bumi ini, di dunia ini, di langit dan bumi, kalian bisa lihat dengan mata kepala kalian dengan jelas. Bagaimana adanya gunung, bagaimana bumi, bagaimana berputar, ada matahari, ada rembulan, ada angin, ada air. Semuanya dapat dijangkau dengan mata kepala kita. Maka basair di situ meski artinya tanda atau bukti, tapi konteksnya adalah bukti apa? Bukti yang dapat dijangkau dengan mata penglihatan kita. Faman absara falinafsih. Maka siapa orang yang mampu menangkap pesan, menangkap ayat-ayat, menangkap tanda-tanda kebesaran Allah, lalu memberi efek kepada dirinya sehingga dia taat kepada Allah, falinafsih, maka keberuntungannya buat dia, bukan buat Allah. Maka ada hadis di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Arba'in Nawawiyah, lawijtama'atil insu wal jin, seandainya semua jin dan manusia berkumpul, semuanya taat kepada Allah, semuanya berbakti kepada Allah SWT, tidak ada yang kufur, maka ketaatan semua makhluk Allah tidak akan menambah kemahakuasaan Allah, kebesaran Allah. Dan sebaliknya jika semua manusia, semua jin, semua makhluk yang Allah ciptakan, semuanya ingkar, semuanya durhaka, semuanya maksiat, semuanya kufur kepada Allah, tidak mampu mengurangi sedikit pun kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu artinya ketaatan kita, ibadah kita, tadarruk kita, semuanya akan kembali kepada diri kita sendiri. Bukan kepada Allah, tidak ada manfaatnya buat Allah. Tapi kepatuhan kita justru akan berbalas kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jelas, faman absara, siapa yang melihat, siapa yang memperhatikan, siapa yang menangkap pesan-pesan Allah, ayat-ayat Allah yang ada di dunia, lalu melahirkan ketaatan, melahirkan tadarruan, ketundukan, kepatuhan, ketakwaan bertambah dekat kepada Allah, maka kedekatannya, kepatuhannya akan kembali manfaatnya bagi dirinya. Waman amiyah, sekali lagi menggunakan kata amiyah, bukan kafaro. Siapa yang kafaro? Kafaro itu menutup hatinya. Tapi kemauan amiyah, siapa yang menutup pandangan matanya dari tanda-tanda kebesaran Allah, fa'alaiha, maka kerugiannya bagi dia. Maka Allah hadirkan mata kita ini untuk memandang, untuk memahami, untuk bertadaburi ayat-ayat Allah yang hadir di kehidupan kita. Ada mushaf Al-Quran, ada tarjamah Al-Quran, ada buku-buku tafsir. Mari kita berusaha membacanya, mentadaburinya, atau mengikuti berbagai kajian di televisi, di kajian-kajian online, di kajian offline, di masjid-masjid, agar membuka pemahaman kita, hati kita akan kebesaran Allah. Karena sesungguhnya kita membutuhkan terus hidayah di atas hidayah. Itulah doa yang setiap hari kita baca. Minimal seorang muslim akan membacanya 17 kali, bermohon kepada Allah agar ditambahkan, agar diberikan hidayah. Bukankah kita membaca ihdinas siratal mustaqim di dalam surat Al-Fatihah? Dan yang artinya kalau 17 rakaat sehari semalam, berarti paling tidak 17 kali kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Belum lagi ditambah sholat sunnahnya. Kita terus-menerus minta petunjuk Allah. Karena apa? Karena ilmu yang kita miliki kadang-kadang bisa saja justru memelesetkan kita, menjauhkan kita. Boleh jadi seperti itu.
Maka di samping ilmu yang kita peroleh, kita terus berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri petunjuk jalan yang lurus. Kalau kemarin sudah begitu, kami minta petunjuk lagi, petunjuk di atas petunjuk agar terus bertambah kuat, bertambah mantap kita. Dan bukankah iman kita kadang-kadang yazidu wa yanqus. Kadang-kadang naik kurvanya, tapi kadang-kadang iman turun, melemah. Wa ma ana alaikum bihafiz, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menjadi pemelihara kalian, hai orang-orang yang kufur, karena Allah sudah berikan tanda-tanda begitu jelas di depan dalam kehidupan kalian semua. Kamu bisa lihat kanan kiri, tengok kanan kiri, itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Begitu. Jadi kata Nabi, jika engkau tidak mau mendengar apa yang aku ajak, apa yang aku serukan, wa mana alaikum bihafid, maka aku tidak menjadi pemeliharamu, tidak bertanggung jawab kepadamu, karena aku sudah sampaikan semua ini. Wa kadzalika nusarriful ayat wal yaqulu darasta walinubayyinahu liqaumin ya'lamun. Wa kadzalika, demikianlah, nusarriful ayat, kami jelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami. Wal yaqulu, dan agar orang-orang yang beriman mengambil pelajaran bagi dirinya. Walinubayyinahu, dan agar mereka mengatakan gitu. Wal yaqulu, dan agar mereka mengatakan darasta, engkau telah mempelajari ayat-ayat, gitu kan, ahlul kitab, ayat-ayat Alkitab, gitu. Walinubayyinahu liqaumin ya'lamun, dan agar kami menjelaskan kepada orang-orang, kepada kaum yang mengetahui. Nah, itu. Wa kadzalika nusarriful ayat. Nusarrif artinya kami balikan lagi pandangannya, kami kembalikan lagi pandangannya. Jadi berulang-ulang. Ya. Agar orang-orang mukmin mengambil pelajaran, dan orang-orang musyrik gitu mengatakan kepada orang-orang beriman, bukankah kamu, hai orang-orang mukmin, telah mempelajari ayat-ayat kami, mempelajari kitab suci kami? Itu kata mereka. Dia kira kitab suci kita itu diambil, disadur, dijiplak dari kitab suci mereka. Tidak. Maka penegasan Allah pada ayat berikutnya, ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik la ilaha illahu wa'arid 'anil musyrikin. Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu, hai Muhammad. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Wa'arid 'anil musyrikin, dan berpalinglah hai kalian orang beriman dari orang-orang musyrik. Jadi perintah ini mengatakan yang diperintahkan kepada Nabi SAW agar kita mengikuti apa yang diwahyukan Allah kepada Nabi, dan menyingkirkan dugaan-dugaan orang musyrik yang menyatakan bahwa apa? Bahwa Al-Quran itu adalah saduran, ciplakan, ambilan dari kitab suci mereka. Nah, seperti yang saya katakan tadi di dalam penjelasan ayat sebelumnya, ini bersamaan pesan ayat berikut ini ya, surat ayat ke-107. Walau sya'allahu ma asyraku wa ma ja'alna 'alaihim hafidha wa ma anta 'alaihim biwakil. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya mereka itu orang-orang semua di dunia ini masyraku, tidak mensekutukan Allah, tidak kufur kepada Allah. Wa ma ja'alna 'alaihim hafidha, dan kami tidak menjadikan engkau, hai Muhammad, sebagai pengawas, sebagai pemelihara mereka. Wa ma anta 'alaihim biwakil, dan juga engkau tidak bertanggung jawab atas perbuatan syirik mereka. Jadi kata Allah mengatakan, jika kami kendaki, jika Allah kendaki, maka mereka semuanya akan kufur, akan syirik. Tapi Allah hadirkan akal pikiran agar manusia mencerna. Allah hadirkan kemudian agama dan rasul agar kemudian memahami, tidak dilepaskan begitu saja. Jika kemudian dilepaskan tanpa
Allah mengirim nabi, mengirim rasul, mengirim Al-Quran, mengirim kitab-kitab suci, maka boleh jadi manusia itu semuanya kufur kepada Allah karena tidak ada yang memberi petunjuk ke jalan mana yang benar menuju Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak ada ayat suci Al-Quran, tidak ada kitab-kitab suci, tidak ada para nabi, maka boleh jadi manusia ini tersesat di dalam mencari Allah Sang Pencipta. Ayat 108 menganjurkan kepada kita bagaimana kita bersikap dengan orang-orang yang non-muslim dalam konteks keyakinan dan kemudian berinteraksi dengan mereka tentang sembahan masing-masing kita. Jika saudara kita yang non-muslim tidak mengikuti dakwah, ajakan, seruan kita, maka biarkan saja. Karena tugas kita adalah mengajak. Tidak ada kewajiban bagi kita. Ketika kita sudah mengajak mereka, lalu mereka tidak mau mengikuti kita, maka tidak ada kewajiban bagi kita memaksa mereka yang kufur kepada Allah agar beriman. Setelah itu, Allah menganjurkan kepada kita, orang-orang yang beriman, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullah adwan bighairi ilm. Maka jangan engkau, orang-orang yang beriman, memaki, mencela, mencaci Tuhan-Tuhan yang mereka seru. Tuhan-Tuhan orang non-muslim yang mereka sembah. Jangan dihina Tuhannya. Mengapa jangan dihina? Sebab kalau engkau hina Tuhan mereka, maka mereka akan menghina Tuhanmu. Itu. Maka ada kalimat begini, jangan engkau hina Allah. Lah nggak mungkin kita nggak akan menghina Allah. Tapi ketika kita menghina orang non-muslim tentang sembahan mereka, maka boleh jadi mereka akan membalas ejekan kita, celaan kita dengan mengejek Tuhan kita. Sama di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan engkau jelekkan, jangan kau hina orang tuamu. Orang mengatakan, bagaimana menghina orang tua sendiri? Kayaknya meskipun mungkin ada, tapi mungkin bagi keumuman orang mustahil. Kita tega hati menghina orang tua kita, mencela, mencerca, meskipun ada yang dilakukan oleh orang-orang sekarang, bahkan bukan itu, memperkarakan orang tuanya, gitu. Bahkan naudzubillah min dzalik, mencelakai orang tuanya, mencidrai orang tuanya, bahkan membunuh orang tuanya. Itu terjadi di saat-saat sekarang ini. Tapi ketika Nabi mengatakan, jangan kau cela ayahmu, ibumu, orang tuamu. Kok bisa? Dengan kita mencela orang tua teman kita. Kalau kita mencela orang lain, orang tua teman kita, maka gilirannya teman-teman kita itu akan mencela orang tua kita. Di sini, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Jangan engkau cela, jangan engkau maki, ya, sembahan-sembahan orang-orang yang menyembah selain Allah. Karena mereka nanti akan mencaci, memaki Tuhan kita, adwan bighairi ilmin, bahkan melebihi cacian kita kepada mereka tentang Allah. Kalau kita menghina Tuhan mereka, mereka akan lebih menghina Tuhan kita. Akhirnya kita seakan-akan menghina Tuhan kita. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Mengapa orang-orang itu yang tidak beriman itu terus dalam kesesatannya? Karena boleh jadi syaitan. Jadi kadzalika zayyana, kami di situ berarti ada unsur lain. Ada setan di sana yang mempengaruhi setiap orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Apa? Mereka menganggap bagus. Zayyana likulli ummatin amalahum. Perbuatan buruk mereka, perbuatan syirik mereka, perbuatan jahat mereka, perbuatan kufur mereka yang sesungguhnya sesat menurut kita, mereka dibikin terlena oleh bujukan, oleh bisikan setan. Sehingga mereka menganggap perbuatan mereka benar, perbuatan mereka bagus, perbuatan mereka baik, padahal perbuatan mereka sesat.
Tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Kemudian semua kita, mereka orang kafir juga akan dikembalikan karena tempat kembali semua urusan adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-109. Waqsamu billahi jahda imanihim la in ja'atkum ayatul la yu'minunna biha. Qul innamal ayatu 'indallahi wa ma yusy'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Arti secara lafziahnya, wa aqsamu, mereka bersumpah billah dengan nama Allah. Jahda aimanihim, dengan sebenar-benar sumpah. La in ja'atuhum ayatun la yu'minuna biha, sungguh jika datang suatu bukti mujizat kepada mereka, pastilah mereka akan beriman kepadanya. Katakanlah, Qul innamal ayatu indallah, sesungguhnya tanda-tanda kemujizatan itu ada di sisi Allah. Wa ma yusyirukum annaha idza ja'at la yu'minun. Gitu ya. Kamu tidak akan mengira bahwasanya jika tanda-tanda itu dimunculkan kepada mereka, tetap mereka tidak beriman. Tapi muliakan, ini sebenarnya ada sabab nuzulnya ayat ini. Apa sabab nuzulnya? Sabab nuzulnya diriwayatkan bahwa orang-orang Quraisy itu mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil mengatakan begini, kira-kira, hai Muhammad, jika benar engkau adalah utusan Allah, Nabi Allah, Rasulullah, maka engkau bisa melakukan apa yang seperti dilakukan oleh Musa. Dengan tongkatnya dia bisa membelah lautan. Seperti Isa bisa menghidupkan orang yang mati, bisa membuat orang melihat orang yang buta dan seterusnya. Lalu Nabi bertanya, memang kenapa? Ya coba buktikan. Kalau engkau itu Nabi berarti kau dapat mujizat. Lalu Nabi mengatakan, apakah jika aku tampakkan kepada kalian kemujizatan itu, maka engkau akan beriman kepada apa yang aku bawa? Orang-orang itu mengatakan, iya, pasti kami akan beriman kepadamu kalau engkau mampu membuktikan apa yang permohonan kami ini. Sebagaimana permohonan umatnya Nabi Isa agar Allah turunkan hidangan dari langit yang kemudian Allah turunkan. Gitu. Atau umatnya Nabi Musa yang ingin selamat dari kejaran Firaun, maka selamat. Nah, Nabi mengatakan, apa permintaan kalian? Permintaan kalian, apa yang mintakan kalian kepada aku? Maka mereka mengatakan, coba, itu percakapan itu ada di Bukit Safa. Di Bukit Safa. Maka mereka mengatakan, jika engkau mampu merubah, hai Muhammad, Bukit Safa ini menjadi emas, maka aku akan beriman kepada apa yang kau bawa. Nabi bertanya, apa benar kamu akan beriman kepadaku jika permohonanmu diluluskan, diwujudkan? Maka iya, pasti kami akan beriman kepadamu. Akhirnya Nabi SAW meminta kepada Allah. Minta kepada Allah. Maka atas permintaan itu Nabi ditegur oleh Allah SWT. Ucapannya, Qul innamal ayat indallah wa ma'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Katakan, hai Muhammad, kepada orang-orang kafir Quraisy itu, innamal ayat, sesungguhnya kemujizatan itu kehendak Allah, bukan kehendak aku. Jadi kalau Allah menghendaki, ya jadi. Kalau Allah nggak menghendaki, ya nggak jadi. Itu. Jadi dijawab seperti itu. Artinya apa? Permintaan mereka tidak diluluskan. Kenapa tidak diluluskan? Wa ma yusyirukum, apakah kalian itu, hai orang-orang yang beriman, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hai Nabi Allah, apakah kamu yakin kalau kemujizatan itu ditampakkan mereka akan beriman? Enggak. Annaha idza ja'at la yu'minun. Mengapa? Sebab kalau permintaan itu diluluskan, diwujudkan, dihadirkan sesuai permintaan mereka, apa kata Allah? La yu'minun. Mereka tetap tidak akan beriman. Jadi percuma aja memenuhi memenuhi harapan mereka, tantangan mereka. Oh, banyak tantangan-tantangan sebelumnya yang tetap saja begitu, tidak mereka juga beriman juga. Bahkan ketika mereka berada, terbukti itu tantangan mereka. Lalu apa yang mereka mengatakan? Inna mashurun, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang disihir, terkena sihir. Tuh kan begitu.
Ketika minta bulan dibelah, Nabi meluluskan bulan terbelah. Lalu kemudian lakukan kembali, nutup kembali. Tapi apa yang terjadi? Innama sukirat absoruna. Mereka mengatakan, oh ternyata ini mata kita yang tersirap. Ya, mata kita yang ini, yang disirap, yang disulap. Gitu kan. Dan kita menjadi orang yang terkena sihir itu. Ayat terakhir. Wa anatil wujuh. Ya. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala maratin wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Ya. Kami akan memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti pertama kali mereka tidak beriman kepada Al-Quran ini. Serta kami membiarkan mereka dalam keadaan bingung dan sesat. Jadi, Bapak Ibu muliakan, dari ayat-ayat yang kita baca menunjukkan bahwa orang kafir itu tetap akan kufur selamanya sebelum Allah hadirkan apa? Sebelum Allah hadirkan hidayah kepada mereka. Jadi apapun pembuktian untuk mereka, sudah sekian banyak pembuktian itu diwujudkan kepada di hadapan mereka, tetap saja mereka nggak beriman kepada Allah SWT. Maka tugas kita adalah menyampaikan, mendakwahkan. Adapun akhir dari tugas kita, Allah mendengar Allah mau luluskan harapan kita sehingga mereka menjadi beriman, mereka mengikut kita, itu adalah bonus dari dakwah kita. Tapi jika ternyata dakwah kita, ajakan kita tidak direspon oleh mereka, tidak direspon oleh yang kita mintakan, kita harapkan, maka tidak ada sia-sia, tidak ada yang sia-sia di depan Allah. Karena Allah melihat usaha kita, bukan melihat hasil dari dakwah kita. Adapun dakwah kita, hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak yang muliakan kajian singkat tentang surah Al-An'am dari ayat 102 sampai dengan 110. Kami kembalikan usini wa ikum taqwallah al-afu minkum jami'an kepada Bunda Tati. Fadhali Bunda. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak untuk ilmunya, Ustadz. Untuk melengkapi Jum'ah petang hari ini, kami mohon kesediaan Ustadz untuk melengkapinya dengan doa. Silahkan Ustadz. Terima kasih Bunda Tati, Bapak Ibu memuliakan. Allah SWT berfirman, Udu'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, bermohonlah, doalah kalian kepadaku, maka aku akan mengabulkan doa kalian. Maka di petang hari ini, di Jumat petang hari ini, mari kita khusyukkan hati kita, bermohon kepada Allah SWT. Namun sebelum itu, mohon perkenan Bapak yang muliakan untuk membacakan Al-Fatihah terlebih dahulu. Ada jamaah atau saudara jamaah kita Bapak Saiful yang wafat di hari ini. Beliau juga adalah jamaah LPIK. Lalu kemudian juga kita bacakan Fatihah untuk yang masih diberi ujian oleh Allah berupa penyakit, Pak Agung, kemudian Pak Ani Basri, suami daripada Ibu Nur Hayati, lalu kemudian suami dari Ibu Yusrimah, Pak Bagus, lalu jamaah-jamaah yang lain, termasuk yang wafat di pekan yang lalu, ada kakak dari Ibu Ambar, ayah dari Ibu Sintawati, yang wafat di pekan yang lalu. Semuanya saja, atau keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita yang meninggal dengan membawa iman dan Islamnya, semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya.
Allah lipat gandakan segala kebaikan-kebaikannya. Allah sinari alam kuburnya, Allah terangi, Allah lapangkan. Allah hadirkan kenikmatan di alam kuburnya bagaikan taman di antara taman-taman surga. Dan kita yang akan menyusulnya, semoga Allah teguhkan hati kita di dalam iman dan Islam kita sampai akhir hayat kita. Dan semoga Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan dalam rangka ta'ambudan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin 'azim wa atubu ilaih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsan yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ya ilahana innana nahmaduka wa nasta'inuka wa nastahdik wa natubu wa natawakkalu 'alaik wa nufni 'alaikal khair kullah. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal syukru kullu ilaika yurja'ul amru kullu alaniyatuhu wa sirruh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin salatan tuballighuna hajja baitikal azim wa ziyarata qabri habibikal karim bisalamatin wa afiyatin wa aman min ghairi masyaqqatin wala sa'bin wala karbin wala khaufin wala huzrin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka fakina azaban nar. Ya Allah ya Rahman ya Tuhan kami, sesungguhnya tidaklah Kau menciptakan semua ini ya Allah yang ada di dalam hadapan kami, di sekeliling kami itu sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, lindungilah kami dan keluarga kami dari azab neraka. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar. Ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya orang-orang yang telah Engkau masukkan ke dalam neraka, yang Kau telah tetapkan mereka ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya ya Allah. Maka jagalah kami, keluarga kami, saudara-saudara kami ya Allah, dari ketetapan-Mu, menjadi orang-orang yang akan menghuni neraka-Mu ya Allah. Hindarkan kami ya Allah, dari keluarga kami dari jilatan api neraka barang sekejap pun ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah akan yang menolong kami, dan tidak ada yang menolong bagi orang-orang yang zalim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, sungguh kami mendengar iman. Maka ya Allah, kami beriman kepadamu ya Allah, dan keimanan kami menjadi wasilah agar Engkau ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, segala kekhilafan kami ya Allah, segala kesalahan kami ya Allah, segala ketidaktahuan kami ya Allah. Wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, wafatkan kami, keluarga kami, saudara-saudara kami ya Allah, bersama orang-orang yang suci, bersama orang-orang yang bersih, bersama orang-orang yang baik, bersama orang-orang yang berbakti kepadamu ya Allah. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, berikanlah kepada kami sebagaimana Kau janjikan kepada Rasul-Mu ya Allah, dan janganlah Engkau hinakan kami, janganlah Engkau jauhkan kami dari rahmat-Mu kelak ya Allah di akhir nanti. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaati ni'matik wa jami' sakhatik. Ya Allah, sungguhnya aku bermohon perlindungan kepadamu ya Allah dari lenyapnya kenikmatan yang Kau hadirkan dalam diri kami ya Allah. Bergantinya kesehatan menjadi penyakit dalam diri kami ya Allah. Dan tibanya siksa-Mu secara mendadak pada diri kami dan keluarga kami ya Allah. Dan dari segala macam kemurkaan-Mu untuk kami ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min fitnatin nar wa adzabin nar wa min syarril ghina wal faqr. Ya Allah, sungguhnya kami bermohon perlindungan kepadamu ya Allah dari fitnah neraka, dari siksa neraka, dan dari buruknya kekayaan dan kefakiran. Allahumma inna na'udzubika minal ju'i fa innahu bisad daji'. Ya Allah, sesungguhnya kami bermohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kelaparan,
Dan sesungguhnya lapar itu adalah seburuk-buruk keadaan, ya Allah. Allahumma kfina bihalalikan haram. Ya Allah, cukupkanlah yang halal dalam kehidupan kami dan jauhkanlah yang haram dalam kehidupan kami, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sungguhnya kami bermohon kepadamu, ya Allah, ilmu yang banyak yang bermanfaat, rizki yang luas, yang baik, yang berkah, dan amalan-amalan kami yang diterima oleh-Mu, ya Allah. Allahumma qanni'na bima razaqtana wa barik lana fih wa akhluf alaina kulla ghaibatin lana bi khair. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami sifat qanaah terhadap rizki yang Kau bagi untuk kami, ya Allah. Berilah kami keberkahan dengan segala rizki yang telah Engkau berikan kepada kami, dan berilah ganti setiap apa yang hilang dari diri kami, ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma rabbana la tada'lana fi maqamina hadza dhamman ila ghafartah. Ya Allah, jangan Kau lewatkan dari pertemuan kami di sore hari ini, ya Allah, kecuali kami yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang telah Kau beri ampunan atas segala kekeliruan dan dosa kami, ya Allah. Wala aiban illa satartah, dan tidak ada keaiban kecuali Kau tutupi dari diri kami, ya Allah. Wala karban illa kasyafta, tidak ada kesulitan kecuali Engkau telah hilangkan dari kami, ya Allah. Wala jahilan illa alamtah, tidak ada orang yang tidak tahu, yang jahil kecuali Engkau ajari kami, ya Allah. Wala jahilan wala aduan illa khadaltah, tidak ada orang yang memusuhi kami kecuali Engkau hinakan mereka, ya Allah. Wala hajata min hawaid dunya wal akhirah illa qadaitaha, dan tidak ada hajat kami tentang kemudian kami, tentang akhirat kelak kami, ya Allah, kecuali Engkau penuhi untuk kami, ya Allah. Rabbana afriq alaina sabr wa thabbit aqdamana fansurna 'alal qawmil kafirin. Ya Allah, saat ini saudara kami yang hadir di majelis ini akan bermohon kepadamu, ya Allah, dengan segala kedudukan hati mereka. Maka terimalah dari kami dan mereka, ya Allah, apa-apa yang kami mohonkan kepadamu. Karena sesungguhnya Engkau adalah yang maha mendengar dan maha memenuhi hajat dan keinginan kami. Silakan Bapak Ibu yang kami hormati. Allah. Amin. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, ya Allah, dengan nama-namamu yang paling sempurna, wa sifatikal ula, dan sifat-sifatmu yang maha tinggi, bi annana nasyhadu annaka antallahul wahidul ahad. Kami bersaksi bahwasanya Engkau adalah Allah yang Maha Esa dan Maha Satu. Al-Fardus Somad, tempat bergantung kami. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Anta ja'ala jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah perjumpaan kami di petang hari ini, pertemuan kami di petang hari ini, ya Allah, pertemuan yang mendatangkan kasih sayang-Mu, ya Allah. Dan jadikanlah perpisahan setelah pertemuan ini, ya Allah, perpisahannya senantiasa mendapatkan lindungan-Mu, ya Allah. Wantu wafiqna lima, teguhkanlah, ya Allah, apa-apa yang Kau ridho di dalam hidup kami. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya muhawwilal ahwal hasin ahwalana ila ahsanil hal bihaulika wa quwwatika ya kabira ya muta'al ya aziz ya mutawwad rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Ustadz. Bapak dan Ibu jamaah Yasfa, selesai sudah acara Jumat petang Yasfa mengaji dan mengkaji pada petang hari ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu untuk kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan bersama Yasfa Mattahati. Kita raih keberkahan Al-Quran. Mari kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz, terima kasih teman-teman. Ustaz, selamat malam, selamat pergi. Terima kasih Pak Ustaz, terima kasih teman-teman, berkati. Barokah ilmunya Ustaz. Sama-sama Bapak Ibu, terima kasih. Ustaz, makasih Bu Tati. Sehat ya Pak, alhamdulillah. Terima kasih Terima kasih Pak Ustaz.